Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruangan ini, beberapa saudara juga buat semua saudara yang ada di rumah pada malam hari ini bersama dengan keluarga saudara masing-masing. Dalam ibadah ini saya berdoa bahwa kiranya Tuhan akan terus menolong kita walaupun kita tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama, di tempat doa dan penyembahan kita. Namun ketika saudara mengikuti ibadah ini malam hari ini lewat live streaming kita, itu tidak mengurangi arti dari perayaan kita, yaitu merayakan kematian Kristus atau Jumat Agung pada hari ini. Dan buka hati saudara supaya benar-benar ini tidak lalu begitu saja, tapi menjadi berkat buat saudara. Nanti di penghujung firman Tuhan disampaikan juga akan ditutup dengan perjamuan kudus. Ya, saudara-saudara bisa bersiap-siap di rumah saudara masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara-saudara membuka di dalam Alkitab saudara di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai 13, tidak semua ayat saya baca, saya ambil beberapa ayat saja. Saya akan bacakan buat saudara malam hari ini, tapi keseluruhannya ada di perikop ini, di Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 5, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Ayat 11, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak-anak sulung dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kematian Kristus. Saya akan menyampaikan lebih spesifik berkaitan dengan kematian Kristus ini pada bagian hidup yang dimurnikan dan dibenarkan. Bagaimana kita memaknai, kita merenungkan tentang kematian Kristus dan kita memperingatinya pada malam hari ini menjadi bagian yang khusus bagi setiap saudara dan saya untuk hidup saudara terus dimurnikan dan dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah, ya, kalau sudah melihat bahwa ini berlatar belakang ada cerita sejarah di dalam kehidupan umat Allah seperti perikop yang kita baca beberapa ayat tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya mau sampaikan malam hari ini, kematian Kristus ini menjadi penting bagi iman saudara dan saya. Karena kekristenan, iman saudara dan saya akan menjadi sia-sia jika Kristus tidak mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang kematian Kristus dan bagaimana saudara dan saya bisa memaknainya. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup di dalam suasana kematian Kristus, lalu menjalani hidup yang seperti apa yang seharusnya dan sebaiknya. Dan pada hari Minggu nanti saya akan berkhotbah tentang
kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagian perikop yang akan mengantar kita untuk memahami tentang kematian Kristus bagi iman saudara dan saya. Jadi latar belakangnya ada di kitab Keluaran di sana. Namun ketika kita bicara tentang pengorbanan, ya, korban persembahan, korban bakaran, maka kita bisa mundur lebih jauh di dalam kitab Kejadian bahkan, ya. Ketika Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan itu sangat menyenangkan Tuhan. Lalu kita melihat juga pada kehidupan Abraham di kitab Kejadian juga. Bagaimana Abraham diminta oleh Tuhan bahkan mempersembahkan satu-satunya anak dari keturunan resminya. Yaitu Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika mereka naik ke atas gunung Tuhan, gunung Muria ke gunung Allah. Lalu ketika hendak disembelih anaknya, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berseru, jangan. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan telah menyediakan satu ekor korban, ya, binatang untuk dikorbankan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya korban persembahan yang sudah disajikan, digambarkan bagi saudara dan saya, itu menunjukkan kepada saudara dan saya malam hari ini betapa penting iman, kemudian komitmen, ketaatan dan kesetiaan kita. Dan Tuhan menghendaki ketaatan dan kesetiaan saudara dan saya. Karena itu ada banyak gambaran tentang korban persembahan ini kepada Tuhan yang dilukiskan, digambarkan di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan Paskah, saudara-saudara, kita memperingatinya hari ini. Atau kita menyebutnya juga Jumat Agung, ya, karena jatuh pada hari Jumat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa apa yang terjadi ketika peristiwa yang saya bacakan kepada saudara tadi. Bahwa Tuhan sebenarnya di peristiwa Paskah itu adalah peristiwa di mana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan selama 430 tahun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan peristiwa tepat sebelum tulah yang ke-10, saudara-saudara, kematian anak sulung, maka Tuhan memerintahkan kepada umat Allah untuk mereka menyembelih korban persembahan. Mengapa? Karena mereka akan merayakan hari itu menjadi hari raya yang akan mereka peringati sampai selama-lamanya. Bahkan ketika mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, tepat sebelum tulah yang ke-10 terjadi, Tuhan memerintahkan ini untuk menyembelih, setiap keluarga menyembelih satu korban binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian yang menarik bahwa darah dari korban binatang ini disembelih oleh masing-masing keluarga harus diambil sedikit lalu disapukan di ambang pintu rumah mereka. Dan firman Tuhan katakan, mengapa? Karena ketika darah ini disapukan di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dan pada waktu itulah yang ke-10 di mana malaikat maut, kalimat ini dipakai adalah malaikat maut. Kematian itu akan melintas di setiap tanah Mesir. Dan kemudian ketika tidak ada darah di dalam ambang pintu rumah, maka setiap anak sulung di dalam rumah itu akan mati. Bahkan binatang sulung akan mati, ternak, binatang apa saja akan mati. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan yang ada darah yang disapukan di atas tiap ambang pintunya? Firman Tuhan katakan, maka tidak ada kematian di dalam rumah tersebut. Saudara-saudara, ada makna yang begitu besar terjadi bagi kehidupan umat Allah berkaitan dengan Paskah yang Tuhan perintahkan langsung kepada mereka. Paling tidak kita bisa belajar bahwa ketika pesan ini disampaikan oleh Tuhan tentang Paskah kepada mereka, bahwa mereka harus merayakannya dan sebelumnya harus menyembelih seekor binatang dan kemudian menyapukan darah binatang di atas ambang pintu rumah mereka. Yang pertama mereka bisa belajar, yang pertama saudara-saudara, bahwa ketika melihat darah binatang di depan ambang pintu itu, maka malaikat pemusnah, malaikat kematian itu lewat. Jadi Paskah itu memperingati, bagi umat Allah mereka memperingati lewatnya malaikat maut dari pintu rumah mereka. Ini bicara tentang keselamatan yang begitu luar biasa. Tuhan menjaga mereka, saudara-saudara. Darah itu menggambarkan perlindungan Tuhan atas mereka.
Sehingga malaikat maut yang ingin mencabut nyawa setiap anak sulung itu lewat dari rumah mereka. Tapi bagaimana yang tidak ada darah yang disapukan, dari darah korban binatang yang disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan. Mereka mengalami anak-anak sulung mereka mati, bahkan ternak mereka mati. Jadi bagi umat Allah ini ada peristiwa di mana kematian melewati mereka. Makna yang lain bagi umat Allah adalah bahwa Tuhan menyelamatkan rumah mereka, Tuhan menyelamatkan orang tua nenek moyang mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Karena ketika malaikat itu malaikat maut melihat di ambang pintu itu ada darah yang disapukan, dia lewat dari sana. Jadi dua makna ini menjadi penting, saudara-saudara, bagi umat Allah. Bahwa mereka pasca, mereka memperingati tentang pemusnah. Malaikat pemusnah itu lewat. Jadi Tuhan menjaga mereka. Yang kedua adalah bicara tentang Tuhan menyelamatkan rumah mereka. Rumah mereka itu menggambarkan orang-orang keseluruhan yang ada dalam rumah tersebut. Semuanya selamat, tidak hanya anak sulung, tapi semua selamat. Kalau yang pertama lewatnya malaikat maut bicara tentang anak sulung yang mati, tapi yang kedua bicara seisi keluarga selamat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagi umat Allah. Jadi ada peristiwa di mana begitu luar biasanya karya Tuhan atas mereka, tidak hanya membebaskan mereka dari tanah perbudakan, hidup sebagai budak selama 430 tahun, tapi ternyata Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Bahwa mereka tidak hanya dibawa keluar, tapi mereka mengalami peristiwa bagaimana menyaksikan perlindungan Tuhan, bagaimana mereka menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah yang begitu hebat ketika ada banyak kematian terjadi di bangsa Mesir. Bahkan semua keluarga di bangsa Mesir, anak sulungnya mati, ternak sulungnya mati. Tapi di umat Allah semua selamat, semua baik-baik saja, semua keadaan berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian yang lain yang perlu kita renungkan juga, makna bagi umat Allah bahwa mereka makan. Salah satu roti mereka pada waktu Paskah tidak hanya korban domba Paskah itu, korban binatang yang mereka makan, tapi ada makan roti tidak beragi. Yang tidak ada apa-apanya, tidak ada rasa apa-apanya. Yang mewakili tentang bagaimana mereka perlu berbalik kepada Tuhan. Yang mewakili roti yang tidak beragi, yang mewakili bagaimana mereka harus menyadari bahwa keselamatan itu hanya bersumber dari Allah saja. Roti yang tidak beragi yang menggambarkan tentang saudara-saudara penderitaan yang mereka alami. Yang menggambarkan bagaimana mereka harus terburu-buru ketika kabar keselamatan disampaikan. Ketika Tuhan ingin begitu mereka dekat dan menyembah kepada Allah, bahwa itu adalah keputusan yang harus segera diambil. Ketika Tuhan tawarkan keselamatan, bahwa itu keselamatan yang harus segera diterima. Maka roti itu mewakilinya, saudara-saudara. Jadi mewakili bagaimana umat Allah bisa bercermin dari roti yang tidak ada apa-apa, tidak ada rasa apa-apa, hanya roti saja tanpa ragi. Lalu mereka makan, mereka bisa menyadari bahwa hidup mereka kalau bisa diselamatkan itu hanya karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-26. Lalu ketika itu bersama dengan muridnya berkumpul bersama-sama, tepat juga sedang akan merayakan Paskah, ya. Karena itu disebutkan di dalam pasal 26 kita Matius, mereka duduk di hari pertama perayaan roti tidak beragi di mana korban Paskah disembelih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi menarik pada di ayat yang ke-27. Saudara boleh buka juga di dalam Matius pasal 26, saya akan baca buat saudara. Di
Di ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jadi ketika Yesus bersama murid-muridnya merayakan Paskah juga, di hari pertama roti tidak beragi dan mereka sedang makan roti tidak beragi tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di ayat berikut, di ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti tidak beragi itu tadi, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara malam hari ini melihat bagaimana Paskah ini, kematian Kristus memiliki makna yang penting bagi hidup saudara dan saya. Tadi saya membahas tentang bagi umat Allah. Tapi kalau di perikop yang saya baca, saudara-saudara, kemudian Yesus sendiri mengatakan, "Roti ini adalah tubuhku. Anggur ini adalah darahku. Darah yang akan dikorbankan bagimu, bagi seisi dunia." Saudara-saudara, nubuatan yang disampaikan di dalam perjanjian lama, gambaran tentang korban binatang, darah korban binatang untuk penebusan dosa, pada akhirnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada penjelasan apa-apa sebelumnya, lalu Yesus langsung mengatakan, "Inilah tubuhku," menunjuk kepada roti. Kemudian, "Inilah darahku," menunjuk kepada anggur yang mereka minum, saudara-saudara. Yesus ini mengatakan, "Akulah korban tersebut. Akulah korban tersebut, korban domba Paskah tersebut." Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes menyebutkan dia adalah anak domba Allah. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 juga ayat 36. Dialah anak domba Allah. Yohanes menubuatkan itu, menunjuk kepada Yesus. Dan kemudian Yesus sendiri pada pasal 26 mengatakan, "Akulah domba tersebut. Akulah anak domba Allah tersebut. Akulah orang yang akan mengorbankan nyawaku, mengorbankan darahku yang mewakili jiwa dan nafasku untuk kamu, untuk seisi dunia ini." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan malam hari dari Yesus yang telah mengorbankan hidupnya, Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya? Kemudian firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa hendaklah engkau hidup hari ini. Mari saya mau buka ayat satu ayat bersama dengan saudara. Saya mau baca ayat ini dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Satu Korintus pasal 5 ayat 78 saya mau baca. "Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dengan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus sudah terjadi bagi saudara dan saya. Oleh karena Kristus mati, maka keselamatan bisa terjadi. Pengampunan dosa diberikan kepada semua manusia yang mau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat bagi dirinya. Itu janji Tuhan. Karena darah anak domba itu telah ditumpahkan, darah Yesus telah dicurahkan, nyawanya telah diberikan, tubuhnya telah digantung di atas kayu salib, saudara-saudara.
sudah selesai. Kematian Kristus sudah selesai. Yang perlu bagi saudara dan saya malam hari ini adalah mari kita merayakan hidup kita, merayakan hidup saudara dan saya di dalam Kristus. Engkau yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita merayakan kemenangan kita di lewat kematian Kristus, merayakan hidup kita. Hidup yang seperti apa yang pantas dirayakan? Alkitab berkata, hidup yang berada dalam kemurnian dan kebenaran oleh karena darah anak domba Allah. Jadi mari kita bersuka cita. Kematian Kristus mengajak saudara dan saya pertama-tama untuk melihat kehidupan saudara yang lama, bahwa hidup lama saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Gambaran tentang roti yang tidak beragi yang diperingati oleh umat Allah. Itu mencerminkan kepada kehidupan mereka dan bagi kita juga saudara-saudara, bahwa sungguh hidup saudara yang lama itu adalah hidup yang tidak berarti. Hidup yang tidak berguna. Hidup yang sia-sia. Dan oleh karena di dalam kematian Kristus, semua disucikan oleh darahnya, kita dibasuh bersih dan sudah menerima keselamatan di dalam kematian Kristus tersebut. Roti yang tidak beragi oleh umat Allah melihat kepada kehidupan mereka yang tidak berarti. Lalu mereka melihat kepada pengharapan yang baru yang Allah sediakan bagi mereka. Ayo cepat-cepat kamu akan memasuki tanah perjanjian. Tanah yang melimpah dengan susu madu, dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Saudara dan saya malam hari saya mau katakan juga bahwa di dalam kematian Kristus, saudara menerima semua janji berkat di dalam keselamatan Kristus tersebut. Dan oleh karena itu jangan menoleh lagi ke belakang. Ingat pada roti tidak beragi itu. Roti yang tidak ada rasanya. Roti yang sebenarnya tidak ada. Maksudnya kalau dimakan itu tidak ada rasa enaknya. Itu hidup saudara sesungguhnya. Namun di dalam Kristus engkau menerima kehidupan yang baru. Dan hidup saudara di dalam Kristus yang telah mati adalah hidup yang pantas dirayakan setiap hari. Dan hidup yang pantas dirayakan itu adalah ketika engkau memilih hidup, yaitu hidup yang terus menerus dimurnikan dan hidup di dalam kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di luar itu tidak ada hidup yang pantas dan patut dirayakan. Hidup yang patut dirayakan adalah ketika engkau memilih hidup setiap hari untuk hidup di dalam kesucian, di dalam kemurnian, dan saya mau katakan itu mungkin dan itu bisa terjadi karena Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Dia telah menguduskan saudara dan saya. Roh Kudus akan memampukan saudara, saya, kita semua untuk terus menerus setiap hari memurnikan hidup kita. Terus memurnikan hidup kita. Kita bisa ada di dalamnya dengan kekuatan dan kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Dan kita bisa memilih untuk terus berada hidup di dalam kebenaran Allah setiap hari. Hidup di dalamnya. Karena itu telah terjadi dalam Kristus bagi saudara dan saya. Tidak hanya sudah dibenarkan, tapi sudah harus berjalan dalam kebenaran itu. Memilih hidup benar itu setiap hari. Dan itu mungkin dan itu bisa engkau lakukan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat perayaan kematian Kristus terjadi di saat-saat seperti ini, di mana ada wabah begitu luar biasa. Beberapa hari yang lalu istri saya ajak lihat tayangan itu di televisi, TV kabel, saudara-saudara, TV berbayar sudah bisa lihat, ada channel khusus yang ditayangkan tampilan tentang wabah, tentang pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia. Lalu lama istri saya ajak perhatiin layar TV gitu ya.
negara ini yang mengalami infeksi sekian, kemudian yang mati sekian, kemudian sehat sekian, yang sembuh. Terus kita lihat dari Amerika, kemudian Eropa, negara-negara Eropa, dan seterusnya. Kita terus lihat apa maksud Tuhan, apa maksud Tuhan. Lalu beberapa anak-anak saya juga datang, ayo kita lihat. Ini tabelnya. Sampai istri saya katakan, berdua kami ngobrol, kok ada begitu banyak orang mati sia-sia setiap hari. 100, 200, 300, 1000, dan seterusnya. Saudara, kita memperingati kematian Kristus. Jumat Agung ini di suasana seperti ini. Tapi saya mau katakan, ya kita ikut prihatin pada semua situasi yang sedang dialami saudara-saudara kita. Tapi saya pikir situasi ini juga akan mestinya menjadi cara untuk memurnikan hidup saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Memurnikan hidup kita. Memurnikan mental saudara dan saya. Memurnikan kejiwaan saudara dan saya. Memurnikan spiritualitas saudara dan saya. Memurnikan iman saudara dan saya. Membereskan hidup saudara dan saya di saat-saat ini. Merenung, membawa kita merenung lebih dalam. Pada akhirnya pilihan hidup yang terbaik hari-hari ini adalah memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti semua dimurnikan. Pekerjaan dimurnikan. Motif hidup kita dimurnikan. Tujuan-tujuan kita seperti diuji kembali oleh Tuhan. Untuk dimurnikan. Kerohanian kita seperti kita dimurnikan, diluruskan, diuji kembali. Disuruh Tuhan memeriksa. Pelayanan kita seperti Tuhan bawa kembali untuk memeriksanya kembali, untuk menguji, untuk dimurnikan kembali. Agama kita seperti dimurnikan kembali, diuji kembali, disuruh diperiksa kembali oleh Tuhan. Keluarga kita masing-masing seperti diperiksa kembali. Bagaimana selama ini, apakah ada ibadah bersama dengan keluarga? Apakah ada doa yang sungguh-sungguh dengan keluarga? Apakah ada kepedulian dengan keluarga? Apakah kerohanian itu menjadi bagian yang penting dalam keluarga? Hari-hari seperti kita diajak oleh Tuhan untuk menguji, untuk merenungkan itu, untuk memeriksa kembali, untuk dimurnikan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita bisa memperingati kematian Kristus di situasi seperti ini. Walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, merayakannya, perjamuan kudus bersama-sama. Namun saya mau katakan pada akhirnya, kematian Kristus haruslah membuat engkau bersukacita setiap hari. Membuat hidupmu terjadi perayaan setiap hari. Katakan amin. Merayakan kehidupan setiap hari. Tapi hidup yang pantas dirayakan itu adalah ketika engkau memilih hidup untuk dimurnikan dan hidup di dalam kebenaran oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Itu saja jenis hidup yang pantas dirayakan, saudara-saudara. Mari kita merayakannya. Merayakan hidup ketika kita memilih untuk terus dimurnikan oleh Tuhan. Memilih untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Puji Tuhan. Selamat memperingati kematian Kristus. Dan kiranya ini benar-benar menghadirkan pembaharuan dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Secara pribadi bagi keluarga saudara. Amin.